sepakat bahwa dental karies itu adalah penyakit. Jadi dental karies adalah lalalala. Ini kan biasanya kalau bahasa Inggris ini dalam kurung ya. Jadi kan gini, dental caries is a dynamic disease. Oke. Jadi fakta nomor 1 yang harus teman-teman pegang adalah dental caries itu bukan gigi berlubang. Dental caries itu adalah nama suatu penyakit. Dan penyakit ini sifatnya dinamis. Dinamis itu artinya bisa berubah, bisa menyembuh, bisa kambuh lagi, itu namanya dinamis ya. Oke, jadi satu hal yang penting di slide ini adalah karies itu adalah penyakit, bukan gigi berlubang. Oke, jadi sekarang kita polling dulu nih. Ini ada pasien datang, kondisinya seperti ini, dia bilang, aduh kepala saya sakit, udah sulit tidur, nyeri semua, terus kita lihat banyak sekali gigi berlubang. Menurut teman-teman itu penyakit atau itu gigi berlubang? Silahkan dijawab pollingnya. Oke. Baik, kita tutup dulu pollingnya ya. Kita sharekan hasilnya. Oke, bagus. 94% dari yang hadir saat ini sudah paham bahwa itu adalah penyakit. Tapi masih ada 4 orang nih yang menjawab bahwa itu gigi berlubang. Kita coba ulangi lagi ya. Kalau kita bingung, selalu kalau kita bingung adalah kembali kepada definisi. Nah, ya kembali kepada definisi. Definisinya bilang apa? Definisinya bilang dental caries ada. Maaf dok. Ya. Dokter Air kalau share slide-nya tidak boleh. Sekarang? Belum. Oke. Sudah. Sekarang bisa kelihatan? Sudah terlihat. Baik, terima kasih Prisma. Oke, jadi kalau kita tadi jawabannya masih belum seragam ya, masih ada yang bilang oh itu gigi lubang, ada lagi yang bilang oh itu penyakit. Kita selalu kembali kepada jurnal literaturnya bilang apa. Literatur yang terbaru nih, bukan yang 100 tahun lalu ya. Literatur yang terbaru bilang dental caries itu adalah penyakit. Jadi ketika teman-teman lihat pasien datang seperti ini, yang harus kita ubah di mindset kita adalah kita sedang melihat orang yang sakit ini. Orang ini menderita penyakit, nama penyakitnya adalah penyakit karies. Oke? Jadi jangan lagi melihat dia sebagai sekumpulan gigi lubang. Ketika teman-teman melihatnya sebagai ini adalah sekumpulan gigi lubang, maka penata laksanaannya adalah tambal. Tapi ketika lubang ditambal, itu bukan pekerjaan dokter. Ingat, namanya dokter adalah penyembuh, bukan tukang tambal. Kalau cuma tukang tambal, tukang gigi juga nambal, ya kan?
Jadi kita harus menjadi lebih daripada sekedar tukang tambal. Ya. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman lihat pasien datang dengan kondisi seperti ini, harusnya teman-teman sangat sedih karena sedang bertemu orang yang sakit berat. Sakit apa namanya? Sakit karies. Kita kalau ketemu orang sakit nggak pernah kita ketawa-ketawa ya. Kita kalau berkunjung ke orang sakit, kita pasti rasanya sedih, pasti rasanya prihatin, pasti rasanya saya bisa bantu apa ya gitu ya supaya kamu bisa lebih cepat sembuh, bisa lebih gembira gitu kan. Mau dibawain makan apa? Kan kita pasti begitu ya kalau ketemu orang sakit. Jadi sekali lagi kita adalah dokter, kita adalah penyembuh. Ketika pasien datang seperti ini, dia sedang menderita penyakit karies. Oke. Saya akan pakai analogi begini. Kalau ada orang diabetes, kemudian dia makannya ngawur, dia tidak minum obat, dia tidak diet, gitu ya. Suatu saat dia akan jadi stroke. Betul ya? Seorang dokter umum ketika mengetahui pasiennya menderita penyakit diabetes, dia kira-kira sibuk di mana ya? Sibuk nungguin, ayo udah nanti aja lah kalau udah stroke, baru datang sini ya, baru saya treatment. Atau dia bawel di sini agar supaya pasiennya jangan sampai stroke. Yang mana nih? Seorang dokter umum, dia akan bawelnya di sini, akan sibuknya di sini sebelum jadi stroke, atau dia akan sibuknya nanti kalau udah jadi stroke? Silakan yang mau jawab, coba di unmute. Akan bawel, Dok. Akan bawelnya di mana? Akan Sebelum- bawel untuk mengingatkan agar treatment dan tidak sampai stroke, Dok. Betul. Mencegah jangan sampai stroke. Mencegah jangan sampai stroke. Terima kasih. Bawelnya sebelum stroke. Siap. Jadi berarti tidak ada satu dokter pun yang berharap pasiennya akan stroke. Keberhasilannya dia adalah bagaimana mencegah supaya pasiennya tidak stroke. Oke. Sekarang saya beri contoh penyakit yang serupa diabetes. Namanya penyakit karies. Penyakit karies, kalau orangnya ngawur, tidak sikat gigi, tidak makannya sembarangan, makan gula-gula, makan yang manis-manis, makan yang asam-asam, minum soft drink gitu ya, tidak sikat gigi bersih, akhirnya jadilah lubang. Atau bahasa lainnya adalah lesi karies. Atau ini kalau di luar negeri dikenal dengan nama decay. Sama tuh. Jadi kadarnya sama seperti stroke. Lubang itu sama seperti stroke. Sudah irreversible, tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah lubang ya lubang, nggak bisa gigi itu tumbuh lagi. Gigi adalah satu-satunya yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, kita sebagai dokter gigi menghabiskan waktu lebih banyak di mana? Menangani di sini atau menangani di sini? Sebagai dokter gigi, kalau kita lebih lama waktunya menangani di sini, itu ibarat dokter umum sibuk ngerjain pasien yang sudah stroke. Dari perumpamaan ini, teman-teman sudah bisa lihat bahwa namanya seorang dokter, dia itu punya kewajiban untuk melakukan pencegahan agar pasiennya terhindar dari penyakit. Oke. Bagaimana kalau pasiennya datang sudah dengan lubang? Oke, yang lubang berapa gigi? Misal yang lubang 8. Oke.
masih ada 12 gigi lainnya yang tidak lubang. Itu yang harus dilakukan pencegahan. Kan begitu. Ya, jadi harapannya pagi ini teman-teman sudah bisa terbuka bahwa karies itu adalah penyakit dan bahwa seorang dokter gigi itu punya beban moral, kita disumpah untuk menyehatkan pasien. Jadi bukan duduk diam di tempat praktek, nungguin pasien dengan gigi lubang lalu menambalnya. Sudah nggak zamannya lagi drill, fill, bill. Nah, ini dulu terkenal banget nih dokter gigi kerjanya cuma drill, fill, bill. Udah nggak zamannya lagi. Ya. Baik. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu dari definisinya. Dental karies adalah penyakit yang dimediasi oleh biofilm. Dimediasi oleh biofilm. Berarti kalau kita ingin mencegah, saya harus tahu bagaimana biofilm itu terbentuk. Oke, ini jurnal tahun 2022 paling baru, gitu ya. Dia bisa menggambarkan dengan jelas bahwa bakteri yang ada di rongga mulut kita itu tadinya satu-satu gitu ya, tapi kemudian sejalan berjalannya waktu dia berkumpul menjadi agregat, menjadi kelompok-kelompok, dan kemudian dia melekat di sel manusia, gitu ya. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop itu adalah seperti ini, ya. Dan ketika dia melekat di sel manusia adalah seperti ini. Ini adalah bakterinya. Oke, jadi kalau dilihat pakai mikroskop yang lain, itu adalah ini bakterinya. Oke, nah, lalu apa yang terjadi dari menit ke menit? Ya, itu kan mereka melayang-layang di saliva, gitu ya. Apa yang terjadi menit ke menit? Lihat. 30 menit, 90 menit, 120, 300 menit, 360 menit. Ulangi ya. Ini 0 menit, kelihatan cuma sekian. Jadi ini adalah habis sikat gigi. Apa sih yang terjadi habis kita sikat gigi? Bakteri itu kemudian berkumpul lagi, 0 menit, 30, 60, 90, 120, 270, 300, 360. 360 ini berarti dalam waktu 6 jam. Dalam waktu 6 jam, dia itu sudah berkembang tadinya 2000 mikron volumenya. Kemudian dalam waktu 6 jam itu sudah meningkat 9 kali lipat ketebalannya atau jumlahnya. Ya. Jadi biofilm itu adalah sesuatu yang normal sebenarnya. Sesuatu yang normal. Segera setelah kita sikat gigi, dia langsung ada lagi. Memang dia lapisan yang normal. Nah, ini gambar yang lebih jelas barangkali ya. Jadi lihatlah bakteri itu ada di dalam saliva, melayang-layang di dalam saliva, kemudian karena ada permukaan gigi, mereka kemudian punya kesempatan untuk melekat. Dan melekat itu ada bakteri yang tugasnya adalah sebagai early colonizer, jadi sebagai pelekat yang pertama. Tidak semua bakteri pintar melekat, jadi biasanya ada bakteri yang tugasnya melekat duluan untuk kemudian menjadi tempat perlekatan bakteri yang lain. Bakteri yang melekat duluan ke gigi itu adalah bakteri-bakteri yang sehat atau bakteri yang komensal biasanya. Ya. Nah, nanti yang late colonizer-nya atau yang bakteri yang lapisan-lapisan berikutnya itu adalah bakteri-bakteri yang sifatnya sudah oportunis. Jadi kalau kita sikat gigi, itu tugas kita adalah membubarkan ini. Setiap kali bubar lagi, seperti itu. Yang repot adalah kalau dia tidak terbubarkan karena tidak kena sikat gigi, atau karena sikat giginya tidak cukup kuat untuk membubarkan plak. Ya.
Nah, pada prinsipnya biofilm itu ketika terbentuk dia seperti ini. Nomor satu, dia melekat dulu, gitu ya. Habis itu dia mulai bertambah besar karena mulai dilekati oleh bakteri-bakteri yang lain. Kemudian dia meluas, menutupi seluruh permukaan, dan dia menjadi satu antara jenis bakteri satu dan jenis bakteri lain. Ini adalah bagaimana biofilm itu kemudian berkembang dari yang tadinya melayang-layang di air ludah. Nah, tadi kita sudah paham, dia itu dimediasi oleh biofilm. Jadi sebenarnya sangat mudah dong mencegah penyakit karies, asal setiap kali saya bisa membubarkan biofilm tersebut. Sekarang kata kunci yang kedua. Dia dimodulasi, penyakit karies dimodulasi oleh diet, pola diet. Ya. Nah, ini yang video yang saya cari semalaman baru ketemu tadi pagi, jam 5 pagi. Video ini saya suka sekali gitu ya, karena bisa menggambarkan dengan jelas. Jadi ini adalah jurnal tahun 2017, dia melakukan percobaan. Jadi di dalam sini, ini ada 5% bakteri yang asidurik. Asidurik itu tahan asam. Ya. Berarti 95% itu bakteri yang non-asidurik atau tidak tahan asam. Ketika area ini kemudian diberi gula, diberi 2 sendok teh gula per hari, lalu dilakukan selama 60 hari, dia akan jadi begini. Kelihatan ya videonya bergerak ya. Di sini harinya. Tapi ketika kadar gulanya ditingkatkan menjadi 4 sendok teh gula per hari selama 60 hari, maka yang tadinya komposisinya begini berubah menjadi, lihat, dalam waktu 60 hari. Jadi berarti ini sekarang sudah dikuasai yang merah. Yang merah itu adalah yang bakteri yang asidurik, bakteri yang senang asam, bakteri yang tahan hidup di asam. Jadi dua video ini dengan jelas menggambarkan bagaimana cara makan kita itu ternyata mempengaruhi bakteri apa yang survive. Ya, jadi jelas untuk pasien-pasien kita, untuk diri kita sendiri juga, terutama pasien anak ya. Ketika dia kadar gulanya lebih dari 2 sendok teh gula per hari, ya sudah. Tatanan mikrobiomnya sudah bergeser atau sudah mengalami disbiosis, sehingga akhirnya lebih banyak bakteri yang sifatnya asidurik atau bakteri yang senang asam dan menghasilkan asam. Itu sebabnya gigi mereka kemudian lubang. Ya. Tapi gara-garanya apa? Gara-garanya ini terjadi perubahan di komposisi bakterinya akibat dari dietnya. Oke. Ini jurnal yang lain lagi tahun 2019, dia juga mengatakan hal yang sama, menyimpulkan hal yang sama, bahwa gigi yang sehat dengan gigi yang berlubang, itu ternyata tatanan bakterinya lain gitu ya. Kalau gigi yang sehat itu banyak bakterinya Sanguinis dan Streptococcus gordonii gitu. Tapi ketika tidak dibersihkan dengan baik, artinya biofilmnya dibiarkan tebal gitu ya. Kemudian makannya yang manis, kemudian diperparah dengan misalnya air ludahnya berkurang, kemudian ada faktor imunologikal yang lain, kemudian ada mikrobial faktor, misalnya dia pakai antibiotika, dia pakai antiseptik gitu ya, sehingga mempengaruhi tatanan mikrob.
mikroba ini, maka berubah nih susunannya. Ketika yang banyak adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus, maka dia memproduksi asam. Akibatnya larut. Kalau larut, kita kenalnya dengan nama demineralisasi ya. Demineralisasi, kalau sudah demineralisasi ya lubang. Oke. Jadi sebenarnya dari dua slide yang berturutan tadi, kita sebenarnya tahu gitu ya bahwa mencegah gigi berlubang itu gampang sebenarnya. Gampang. Pokoknya tidak boleh disbiosis. Pokoknya tidak boleh bakteri itu berkumpul tebal gitu ya. Tidak boleh terjadi kerumunan. Kemarin kita belajar tentang kerumunan gitu ya. Karena kalau terjadi kerumunan, satu nimpuk batu, yang lain ikut nimpuk batu, jadinya kerusuhan kan gitu ya. Jadi pokoknya setiap kerumunan harus bubar. Sebenarnya rumusnya gampang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi definisinya. Ketika terjadi penyakit karies yang dimediasi biofilm dan dimodulasi atau diperberat dengan diet, maka akan terjadi sebagai konsekuensinya akan terjadi karies lesion. Jadi yang kita kenal sebagai lubang itu namanya bukan karies, namanya adalah lesi karies. Lesi. Oke. Nah, apakah gigi yang sehat dan gigi yang berlubang tatanan mikrobanya lain? Lain. Ini jurnal yang sebenarnya udah lama, ini jurnal tahun 2012. Kalau giginya sehat, itu komposisi bakterinya adalah yang ini. Nah, ini macam-macam bakterinya adalah yang ini. Ketika dia berubah jadi white spot itu ada demineralisasi awal, itu lihat sudah lebih banyak komposisi bakteri yang patogennya. Ini nama-nama bakteri ya. Ini bakteri jenisnya lain-lain ya. Ketika dia sudah mulai lubang, itu bakteri yang baiknya tinggal sedikit, bakteri yang patogennya jauh lebih banyak. Jadi memang kalau kita lihat lubang, lalu kemudian kita hanya berpikir penambalan, bagaimana nambal yang cakep, bagaimana nambal yang estetik, kaspnya harus seperti apa, kita melupakan sama sekali bahwa gigi lubang itu bukan seperti jalanan lubang lalu ditambal. Ini ada faktor perubahan tatanan dari bakteri yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tambalan. Oke. Kenapa nggak bisa diselesaikan dengan tambalan? Kan pokoknya kalau lubang ditambal selesai. Jangan lupa, tadi kan kita sudah ditunjukkan gambar bahwa, lihat lagi nih, bahwa apa? Bahwa bakterinya tuh jalan-jalan di ini kan, jalan-jalan di air ludah. Jadi sekalipun ini lubang dan kemudian udah saya tambal, oke deh, di situ nggak ada bakteri lagi mungkin. Itu juga kalau bahan tambalnya miliknya benar gitu ya. Tapi yang di sini kan belum teratasi. Ketika sudah mulai terjadi lubang itu, tatanan di sini berubah. Bukan hanya tatanan di satu buah gigi. Nggak ada tatanan di satu buah gigi. Yang ada adalah tadi namanya ekologi. Ekologi itu artinya lingkungan. Lingkungan di mana gigi itu berada. Oke. Nah, sekarang saya kasih tebakan dulu deh, kira-kira nih, kalau tadi kita sudah lihat ya, sudah kita perlihatkan bahwa antara gigi lubang dan gigi sehat ternyata mikrobanya lain. Sekarang pertanyaannya saya tambah seru. Antara lubang di email dan lubang di pulpa,
Sama-sama lubang nih, tapi satu di email, satu di pulpa. Kira-kira spesies mikrobiomnya sama atau berbeda? Silahkan dijawab pollingnya. Ya, silahkan, udah dijawab. Baik, kita tutup ya pollingnya. Kita sharekan hasilnya. Nah, hasilnya adalah grup kita menjawab 83% menjawab bahwa antara lubang di email dan lubang di pulpa itu spesies mikrobiomnya berbeda. Ada 17% menjawab spesies mikrobiomnya sama. Nah, mari kita lihat. Beda atau sama? Nah, ini jurnal tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan begini. Ternyata gigi itu pertama kali bisa lubang. Itu caranya gini, kalau kemarin di periodontal kita belajar bahwa Porphyromonas bekerja sama dengan Treponema denticola, ya. Kalau di karies itu juga ada pembagian tugas rupa-rupanya. Jadi yang pertama kali bisa melekat di sesuatu yang kasar, jadi syaratnya adalah permukaannya harus kasar. Makanya biasanya yang lubang duluan adalah fissure gitu ya, karena dia kasar. Kalau ada sesuatu yang kasar, itu memungkinkan Streptococcus mutans itu melekat. Streptococcus mutans. Nah, setelah Streptococcus mutans menempel, ya, setelah dia duluan menempel di sana dan kemudian dia mengeluarkan asam, kemudian terjadi demineralisasi lagi di sekitarnya, gitu ya. Jadi permukaannya tambah kasar lagi, gitu ya, secara mikroskopis. Barulah kemudian bisa melekat bakteri yang kedua namanya Lactobacillus. Karena Lactobacillus itu tidak bisa melekat kalau permukaannya halus. Dia kurang retentif. Nah, jadi dia minta Streptococcus mutans untuk bikin kasar dulu permukaannya. Setelah dibikin kasar, mungkin sudah ada lubang di email, begitu, sudah masuk lagi sedikit ke dentin, barulah Lactobacillus bisa melekat karena sudah terjadi lubang. Nah, begitu sudah terjadi lubang, langsung Lactobacillus ini bertambah banyak, lalu bahkan mengambil alih. Jadi, yang menyebabkan penyakit karies itu bisa berprogres cepat dari dentin langsung ke pulpa, itu adalah ulahnya Lactobacillus. Dia yang paling agresif. Dan bahkan ketika sudah masuk ke dentin dan ke pulpa, kemudian dia menyingkirkan si Streptococcus mutans. Coba lihat di sini. Di lesi awal, banyakkan Streptococcus mutans, tapi di lesi yang lebih dalam, itu banyakkan Lactobacillus. Jadi ternyata, bahkan lesi di email dan lesi di pulpa pun, mikrobiomnya lain. Menarik kan? Terus, bagaimana mungkin pendekatan kita terhadap semua lesi ini sama aja gitu, pokoknya ditambal aja gitu, padahal isinya lain-lain, ya. Nah, Lactobacillus itu adalah bakteri yang senang hidup di pH 3, jadi dia memang yang menyebabkan karies itu berprogres. Dan pada kasus pulpitis itu 90% biasanya sudah dihuni oleh Lactobacillus. Nah,
Saya sering menjelaskan tentang gigi berlubang itu kepada pasien begini. Saya minta pasien atau teman-teman tolong tangannya dihadapkan ke depan. Berarti bisa lihat jari-jarinya ya. Kita bisa lihat jari-jari kita kayak gini gitu ya. Saya biasanya minta pasien untuk oke, lihat jarinya. Lalu saya minta dia untuk membayangkan, Pak, kalau suatu hari jari kita ini kepotong, berdarah. Kira-kira kita ngeri nggak, Pak? Ya ngeri, Bu. Ngeri, Dok. Biasanya gitu ya. Ngerinya kenapa, Pak? Ya saya takut nanti infeksi. Kok bisa infeksi kenapa? Ya saya takut kemasukan kuman. Dia ngeri kemasukan kuman dari sini. Betul? Lalu saya tanya, Pak, jarak tangan ke jantung itu kan agak jauh ya. Tapi kita sudah ngeri bahwa kalau bakteri masuk lewat jari, nanti masuk ke badan saya, nanti ke jantung gimana? Betul ya? Sekarang Bapak kebayang nggak? Gigi kita itu sama seperti jari, Pak. Sama seperti jari. Dia punya pembuluh darah, dia punya syaraf. Kenapa kalau gigi kita berlubang, kita nggak ngeri? Padahal gigi berlubang, gigi letaknya sama jantung itu lebih dekat atau lebih jauh, Pak? Lebih dekat. Letaknya gigi sama otak lebih dekat atau lebih jauh dibandingkan tangan? Lebih dekat. Bapak ngeri nggak sekarang bahwa bakteri di rongga mulut itu bisa masuk lewat gigi, karena gigi itu sama seperti jari. Kalau dia berlubang itu sama kayak jari yang kepotong, terbuka. Ngeri nggak sekarang? Dia akan bilang, ngeri juga ya Dok kalau kayak begitu. Nah, lebih lagi gigi ini berada di mulut yang jenis bakterinya 700 sampai 1000 jenis. Hari ini sudah ditemukan 1000 jenis. Baru jenisnya aja. Dan kalau Bapak telan ludah, itu Bapak menelan 1 triliun bakteri. Biasanya kalau pasien saya terangkan begitu, dia udah mulai ngeri-ngeri sedap. Terus dia akan mulai bilang, oh jadi ini pasti ada hubungannya ya Dok. Karena soalnya saya hipertensi Dok. Karena soalnya saya sakit ini, asma atau apa gitu ya. Jadi biasanya dia langsung dengan cepat bisa menghubungkan. Jadi saya gunakan perumpamaan jari itu sama dengan gigi. Sama juga ketika mereka bilang giginya sakit mau dicabut aja. Saya bilang, kalau tangan atau jari kita sakit, Pak, pernah nggak sih kita ke dokter umum lalu kita mengusulkan ke dokter umum, tolong dok, ini jari saya yang sakit, tolong diamputasi saja. Pernah nggak sih kita usulin begitu? Pasiennya bilang, nggak pernah. Terus kenapa? Kalau sama gigi kita pilih kasih. Gigi itu juga makhluk hidup, Pak. Punya syaraf, punya pembuluh darah. Dia makhluk hidup. Nah, biasanya terus baru pasien paham. Nah, kalau udah paham begitu, pasien nggak mau dicabut. Karena dia bilang, jangan dok, saya nggak mau gigi saya diamputasi lagi. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman menemui pasien yang bilang, ini cabut aja deh, itu sebenarnya bukan salah siapa-siapa. Itu pasti salah profesi kesehatan. Kenapa tidak bisa mengedukasi masyarakat? Karena profesi kesehatan yang paling pandai, ya kan? Oke. Nah, apa tandanya disbiosis berat? Disbiosis berat kalau di penyakit karies itu sudah jelas tandanya adalah gigi berlubang. Ini disbiosis berat, ya. Disbiosis ringannya kalau di penyakit karies, kemarin kita udah bahas ya, artinya berat dan ringan. Berat itu artinya dia menimbulkan kerusakan yang tidak bisa sembuh lagi, kerusakan permanen. Kalau disbiosis ringan, itu artinya dia masih bisa reversible. Nah, yang masih bisa reversible ini, contohnya adalah dalam penyakit karies ya, contohnya adalah white spot
Jadi ini adalah termasuk dysbiosis ringan kalau ketemu white spot. Oke. Nah, sama seperti cerita tadi, jadi saya sering pakai dua cara ya kalau sama pasien, kalau nggak bisa nunjukin gambar ya saya pakai perumpamaan jari tadi, jari yang terpotong. Tapi karena ini saya bisa pakai gambar, maka saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan soal sederhana, bukan soalan sederhana. Ya pasti kita sebagai dokter gigi udah tahu lah namanya gigi berlubang, ya nanti kena pulpa, ya nanti bisa abses. Kita tahu dan kita rasanya santai banget gitu ya ngelihatnya. Kita seperti tidak ingat gitu bahwa ketika bakteri itu masuk, dia bisa jalan ke otak. Ketika bakteri itu masuk, dia bisa jalan ke jantung. Kita seperti lupa gitu ya, sehingga kalau kita ketemu orang dengan gigi berlubang, yang kita pikir cuma gimana caranya nambal supaya cantik gitu kan. Padahal ini urusan nyawa gitu ya, karena bayangkan kalau bakteri itu bisa jalan ke jantung gitu ya, dia menimbulkan endokarditis pada orang dewasa. Nah, supaya teman-teman lebih mudah membayangkan, pembuluh darah kita itu seperti sungai yang beranak-anak seperti ini. Ya. Lalu sekarang tolong bayangkan, seandainya di ujung sana saya membuang sampah. Ini rongga mulut lah ya. Rongga mulut itu dysbiosis, banyak sampahnya. Kira-kira sampah ini masuk nggak sih ke tenggorokan kan gitu? Ya pasti masuk ya kan gitu ya. Kalau dia terbuka pembuluh darah juga akan masuk lewat pembuluh darah gitu. Jadi sangat naif kalau kita merasa bahwa everything that happens in the mouth akan stay hanya di mulut gitu. Naif sekali gitu ya. Karena itu udah pasti jalan gitu, udah pasti jalan kemana-mana. Karena seperti ini, ya. Oke. Nah ini sudah ada jurnalnya bahwa dari bakteri yang karena gigi berlubang tadi itu merupakan penyebab dari 50% subakut endokarditis. Pada pasien-pasien dengan subakut endokarditis ditemukan di sana adalah bakteri-bakteri yang asalnya adalah dari rongga mulut. Nah, jadi peran sentral dari seorang dokter gigi adalah memastikan bahwa penyakitnya berhenti hari itu saat dia bertemu kita. Ulangi. Peran sentral dari seorang dokter gigi adalah memastikan bahwa penyakitnya berhenti hari itu saat bertemu kita. Kenapa penting harus berhenti? Karena kalau tidak berhenti, dia jalan ke sistemik yang lain. Dan kalau itu kenanya ke anak-anak, ini yang mengerikan adalah Riskesdas 2018, menemukan bahwa 93% anak usia 5-6 tahun menderita penyakit karies. Dengan rata-rata 8 gigi lubangnya. Kalau lubangnya kayak gini, udah jelas ini kena pembuluh darah kan ya. Ini juga kena pembuluh darah. Ini kena pembuluh darah, ini kena pembuluh darah. Saya kalau ketemu anak dengan kondisi kayak gini tuh rasanya mau nangis gitu. Karena saya pikir, saya harus apa lagi gitu ya. Ini bakterinya udah masuk ke pembuluh darah. Yang paling bisa saya lakukan adalah menutup aksesnya, supaya tidak lebih banyak bakteri yang masuk kan gitu ya. Tapi pasti saya punya perasaan yang sangat sedih. Dan orang tua akan bisa lihat itu betapa saya sangat sedih, sangat terpukul gitu ya kalau lihat kasus seperti ini. Sementara orang tuanya kan santai karena orang tuanya nggak tahu itu apa. Ya. Mari teman-teman saya ajak untuk melihat bahwa ketika bakteri itu masuk di anak, jadi kita bicara anak lah ya, yang bisa terjadi apa sih? Ini set bakterinya dari rongga mulut, dan ini jenis penyakitnya yang bisa terjadi pada anak
ketika bakteri rongga mulut itu masuk ke sistemiknya. Satu, bisa terjadi early childhood caries. Ya. Kedua, bisa terjadi celiac disease. Ketiga, bisa terjadi autisme. Jadi pada anak-anak yang autis, itu ditemukan bakteri rongga mulut yang banyak di kepalanya. Bisa terjadi penyakit Henle-Purpura disease, ini penyakit kulit. Pediatric appendicitis, jadi usus buntu pada anak. Inflammatory bowel disease, ini penyakit juga menyerang usus. Dan nggak jarang anak yang kena inflammatory bowel disease ini meninggal, gitu ya. Dan bisa juga terjadi obstructive sleep apnea. Sleep apnea itu jadi anak itu tidur, nanti tahu-tahu nafasnya berhenti sendiri. Nanti napas lagi, ya kalau napas lagi gitu ya. Pokoknya napasnya suka berhenti sendiri. Ini jurnalnya banyak. Jurnalnya banyak. Ini jurnal semua nih, kalau ada kode-kodenya ini kan jurnal semua. Terus rasanya sedih nggak kita jadi dokter gigi? Kalau sampai kita nggak mampu menghentikan penyakit ini, yang sebenarnya gampang sekali dihentikan. Gampangnya gimana? Gampang kalau kita masing-masing punya waktu untuk menjelaskan ke pasien. Bicara lesi karies, mulainya dari sini, enamel, ke dentin, ke pulpa, lalu jangan lupa dia ketika lanjut lagi masuknya ke periodontal. Lanjutnya ke periodontitis, ini yang bahasan kita kemarin. Periodontitis kemarin udah kita bahas ya, bisa ke sistemiknya apa aja tuh udah bisa. Jadi berarti mau dari rute manapun, kegawatannya sama. Mungkin teman-teman berpikir, oh dia giginya lubang nggak apa-apa tuh. Tidak apa-apa kelihatan dari rongga mulutnya, tapi mungkin di sistemiknya dia menderita satu penyakit. Entah dia darah tinggi, entah dia diabetes, entah dia obesitas. Obesitas juga akibat oral microbiome tidak seimbang. Entah dia sakit kanker, entah dia sakit rematik, entah dia sakit kulit, entah dia sakit lupus, entah dia sakit autoimun, itu semua muaranya di rongga mulut. Jadi sebenarnya kita jadi dokter gigi itu terhormat sekali, karena mulut itu alarm nomor satu. Alarm nomor satu. Ingat, mulut itu alarm nomor satu. Sebelum kita pergi USG, sebelum kita pergi bedah, nggak usah repot-repot, buka aja rongga mulutnya. Begitu ada disbiosis, apalagi berat, itu sudah alarm. Alarm buat kita untuk segera hentikan agar tidak jadi berlanjut ke sistemiknya. Oke. Nah, jadi saya juga sering gunakan ini untuk ke pasien. Saya bilang, Pak, ini Bapak sedang menderita penyakit, gitu ya. Biasanya saya jelaskan. Lalu saya sebelum melakukan tindakan, biasanya saya tanya dulu, Pak, kalau saya cuma nambal hari ini, itu ibaratnya rumah lagi kebakaran nih, terus saya sibuk ganti jendelanya. Sekarang ini rongga mulut Bapak sedang kebakaran. Menurut Bapak kepengen saya langsung tambal, atau kita padamkan dulu kebakarannya? Bapak boleh pilih. Saya selalu begitu sama pasien. Dan tidak ada satu pasien pun yang bilang, langsung tambal aja deh, dok. Nggak ada.
semua kalau udah dijelasin, mereka akan bilang, saya mau padamkan dulu apinya. Oke, jadi jelas ya Pak, hari ini belum penambalan. Jelas dong. Kapan saya harus datang lagi? Selalu begitu. Kenapa mereka bisa begitu? Ya karena paham. Jadi, kalau kita masih melakukan hanya tindakan kuratif pada pasien yang giginya berlubang, saya tidak akan segan-segan bilang bahwa Anda sedang sibuk mengganti jendela pada rumah yang sedang kebakaran. Kelihatannya konyol nggak sih? Gitu ya. Oke. Jadi mari belajar cara modulasi rongga mulut, karena ini bicara tentang ekologi. Ketika bicara tentang ekologi, itu kalau saya biasa jelasin ke pasien adalah, anggap ini ada akuarium, Pak. Lalu di dalamnya ada ikan. Jadi analoginya adalah akuarium itu adalah rongga mulut kita, ada air ludah itu kayak air kolam. Kemudian gigi-gigi itu adalah seperti ikan. Kalau sekarang ada ikan yang sakit, kira-kira menurut Bapak apakah saya perlu mengganti air kolamnya supaya ikan lain jangan sakit? Atau saya biarin aja air kolamnya? Pasien akan dengan mudah bilang, oh ya air kolamnya harus saya ganti karena mungkin air kolam itu yang menyebabkan ikan ini jadi sakit. Oke, jadi sama ya Pak. Ketika gigi kita sakit, maka yang harus saya perbaiki dulu adalah lingkungan di mana gigi itu berada. Berarti yang harus saya perbaiki nomor satu adalah saliva yang menggenangi gigi itu. Nah, ada dua cara untuk modulasi rongga mulut yang akan saya bahas hari ini adalah satu, menggunakan prebiotik, dan kedua menggunakan oral hygiene tadi ya untuk membubarkan kerumunan. Ini mungkin teman-teman sudah sering dengar, tapi akan saya perkuat lagi karena memang belajar itu nggak bisa satu kali gitu ya, tapi dengan berulang-ulang gitu kita semakin paham. Nah, prebiotik yang kita gunakan adalah prebiotik yang berbahan dasar susu. Untuk yang masih lupa prebiotik apa ya? Prebiotik. Prebiotik berbeda dengan probiotik. Cara ngapalinnya gimana? Saya kalau ngapalin gini, pro itu artinya bakterinya. Nah, pro itu adalah bakterinya. Kalau pre itu adalah makanan untuk dimakan bakteri. Gampang ya, jadi kalau pro itu adalah bakterinya, kalau pre adalah makanan untuk bakteri baik. Ya. Nah, kalau teman-teman sering makan yogurt, coba dilihat isinya, yogurt itu isinya adalah bakteri, jadi berarti yogurt itu termasuknya adalah probiotik. Oke. Ini kemarin kita sudah singgung sedikit bahwa orang-orang yang mengkonsumsi keju, susu, begitu ya, itu ternyata kejadian karies dan periodontalnya menjadi turun. Jadi berarti memang produk susu itu bisa untuk mengatasi penyakit karies. Kata kuncinya adalah pada ketersediaan kalsium dan kasein di dalam mulut. Jadi kalau saya ingin mengendalikan penyakit karies, pastikan kalsiumnya tersedia, kaseinnya tersedia. Ya, kalsiumnya dan kaseinnya. Nggak ada kata fluor tuh. Nggak ada kata fluor. Ya, jadi kata kuncinya untuk mengendalikan karies adalah kecukupan kalsium dan kasein. Nah, salah satu bahan yang paling banyak diriset saat ini adalah berbahan CPP-ACP. Itu sudah mungkin 30 tahun terakhir gitu ya. Riset-risetnya sudah banyak sistematik reviewnya juga. Dan CPP-ACP ini singkatannya adalah kasein, fosfopeptide,
amorphous kalsium fosfat. Nah, saya hafal, kayak Dr. Ruth juga hafal ya. Besarnya dia adalah 4 nanometer. Jadi lebih kecil dari diameter rambut. Lebih kecil dari diameter rambut. Jadi sangat kecil. Karena dia sangat kecil, dia mampu masuk ke tubuli dentinalis. Tapi karena CPP-ACP ini membawa kalsium dan fosfat, dia itu sebenarnya adalah tiruannya saliva. Tiruannya saliva. Karena kalau dilihat dari protein yang terkandung di dalamnya, sama seperti protein saliva. Cuman bedanya dia lebih lebih concentrated, lebih rich, lebih kaya gitu ya. Karena itu dia disebutnya super saliva. Saliva itu kalau di dalam rongga mulut kita fungsinya penting sekali ya, vital sekali. Nah, CPP-ACP ini adalah super saliva. Dia satu-satunya bahan yang meniru atau menyerupai saliva asli. Karenanya kalau saya ditanya ada bahan lain nggak sih? Saat ini belum ada. Gitu ya. Ini adalah hasil riset satu-satunya yang bisa menghasilkan bahan yang seperti saliva. Makanya Profesor Eric Reynolds, penemunya, mendapat penghargaan dari pemerintah Australia sebagai penemuan terbesar abad ini. Bayangkan, penemuan terbesar abad ini. Nah, saya akan menyajikan penelitian-penelitian terkait CPP-ACP supaya kemudian teman-teman bisa mempergunakannya untuk menjelaskan ke pasien juga ya. Jadi ini ada 2.700 subjek. Rata-rata umurnya adalah 12 tahun. Mereka adalah tiap hari pakai pasta gigi berfluor, air minumnya juga ada fluornya. Lalu mereka diberi sugar free gum yang mengandung CPP-ACP. Kemudian ada kelompok lain yang tidak diberi CPP-ACP tapi hanya diberi gum yang kosong gitu ya, gum yang kosong hanya untuk kontrol, dan kemudian double blind. Double blind artinya yang memeriksa tidak tahu si pasien ini dikasih yang mana, demikian juga si pasien dia tidak tahu dia itu mengunyah gum yang mana. Gitu ya. Jadi namanya double blinded supaya benar-benar tidak bias. Permen karetnya diminta dikunyah 3 kali sehari selama 24 bulan. Kemudian habis itu dilakukan pemeriksaan radiograf pada baseline, jadi sebelum intervensi dan pada 24 bulan kemudian. Lalu yang diukur adalah seberapa besar karies itu berprogres atau berkurang. Ini adalah radiografnya ya pada baseline dan kemudian dibandingkan dengan finalnya setelah 24 bulan. Hasilnya ternyata mereka yang mengunyah CPP-ACP gum itu 53% lebih kurang kariesnya. Jadi dia mampu meregres atau menurunkan kejadian karies itu 53%. Yang mengunyah permen karet yang kosong, yang kontrol, grup kontrol, itu terjadi peningkatan karies 20%. Oke, sekarang pertanyaannya, turun 53% itu bagus apa jelek? Kan gitu ya. Kita nggak bisa tahu bagus atau jelek kalau nggak ada pembanding. Maka kemudian dibandingkan dengan penelitian lain, di mana penelitian ini menggunakan fluor. Ya. Ternyata ketika kita menggunakan fluor, terjadi reduksi hanya 21%. Berarti kalau 53% tadi bagus, ya kan? 2 kali lipat daripada
regresi karies ketika menggunakan, jadi regresi karies 2 kali lipat lebih baik ketika kita menggunakan CPP-ACP ketimbang menggunakan fluor atau pasta gigi, ya. Tapi pada kondisi pasien tidak mampu beli CPP-ACP, ya lumayan lah, pakai pasta gigi sudah mengurangi 20%. Jadi begitu kita harus membacanya, ya. Nah, ini ada jurnal yang lain lagi. Dia memasukkan, membandingkan antara fluor, placebo itu artinya kosongan, fluor yang 1000, fluor yang 5000, kemudian dibandingkan dengan Tutmus plus itu berarti mengandung 900 ppm fluor, dan dibandingkan dengan CleanPro. CleanPro ini adalah varnish fluor. Ya, jadi varnish fluor ini mengandung 950 ppm fluor. Nah, ini dibandingkan selama 10 hari. Setiap harinya orang itu disuruh berkumur 60 detik. 4 kali sehari. Selama 10 hari, ya. Ternyata hasilnya adalah fluornya tidak, degree of saturation, ya. Nah, ini saturasi dari kalsium itu untuk Tutmus tinggi sekali, 130. Jadi dia mampu mengeluarkan kalsium. Kemudian untuk Tutmus Plus dia mampu mengeluarkan juga kalsium yang tinggi. Tentu kalau di fluor ya tidak ada kalsiumnya, ya, makanya keluarnya hanya sedikit sekali. Begitu, ini dinilai salivanya, ya. Tapi ketika dinilai kemampuan remineralisasinya, antara yang placebo itu berarti nggak dikasih apa-apa, ya, kosongan gitu, ya. Tadinya remineralisasinya sebesar ini, sedalam itu. Kalau dikasih 1000 ppm fluoride, betul sih terjadi remineralisasi, tapi hanya bagian atas ternyata. Kelihatannya bagian atasnya menjadi putih. Itu artinya remineralisasi. Kalau dikasih 5000 ppm fluoride juga betul bisa remineralisasi, tapi lagi-lagi hanya bagian atas. Tapi kalau kita berikan Tutmus, dia bisa remineralisasi dari bawah. Kalau diberi Tutmus Plus, remineralisasinya lebih sempurna lagi karena ada fluornya, ya. Dibandingkan dengan CleanPro juga sama, dia hanya mampu remineralisasi bagian atas. Kenapa? Karena dia hanya varnish fluor biasa, tidak ada kalsiumnya. Ingat, kalau kita ingin remineralisasi, syaratnya adalah kecukupan kalsium. Ya, jadi kesimpulannya adalah performance-nya CleanPro tidak berbeda dengan performance pasta gigi. Tutmus dan Tutmus Plus itu lebih unggul bahkan dibandingkan dengan fluoride yang 5000 ppm. Lebih unggul dalam hal apa? Lebih unggul dalam hal remineralisasi email. Ya, jadi ini persen remineralisasinya ternyata Tutmus Plus paling tinggi karena dia mineralnya paling lengkap. Ya. Oke, kita polling dulu. Untuk bisa remineralisasi, diperlukan fluor yang banyak ataukah kalsium harus 5 kali lebih banyak dari fluor ataukah tidak tahu? Silahkan dijawab.
Boleh diulang, Dok. Pertanyaannya adalah, untuk bisa remineralisasi, kita memerlukan A, fluor yang banyak, atau B, kalsium harus 5 kali lebih banyak dari fluor, atau C, tidak tahu. Baik. Oke, terima kasih. Kita akhiri pollingnya dan kita sharekan hasilnya. Ada 3% menjawab fluor yang banyak dan ada 1% yang menjawab tidak tahu. Kita coba bahas ya. Untuk yang masih bingung antara remineralisasi itu harusnya gimana sih? Selalu ingat rumus kimia gigi. Rumus kimia gigi adalah kalsium 10, fosfatnya 6. Maaf, Dr. Iren. Ya. Share screen-nya kayaknya nggak jalan. Oke, ulang lagi ya. Ya, sudah. Ya? Oke, terima kasih. Oke, untuk bisa remineralisasi berarti mengembalikan bentar ya. Mengembalikan mineral yang hilang. Kita harus tahu gigi itu terdiri dari apa sih? Gigi itu terdiri dari kalsium 10, fosfat 6, fluor 2. Jadi saya pernah diajari oleh Profesor Hiengo begini. Anggaplah kamu mau membangun rumah. Kalsium itu anggaplah semen. Fosfat itu anggaplah batu bata. Fluor itu adalah tukang batunya. Kalau kamu mau bikin rumah, tidak sedia semen dan tidak sedia batu bata, sedia tukang batu yang banyak, jadi rumah enggak? Waktu itu dia bertanya begitu, beliau. Jadi itu membuat saya ingat terus sampai hari ini bahwa oke, kalau saya ingin membangun rumah, kalau saya mau remineralisasi, maka saya harus sedia yang banyak adalah kalsiumnya. Dan kalsiumnya harus 5 kali lebih banyak daripada fluornya. Ya, mudah-mudahan sampai sini jelas ya untuk teman-teman yang tadi menjawab harus banyak fluor. Ingat, kalau harus banyak fluor itu seperti mau bangun rumah cuma sedia tukang batu, nggak jadi apa-apa. Ya, oke. Nah, ini adalah gambaran bagaimana si PPACP itu bisa meremineralisasi. Jadi contoh, ini adalah gambaran demineralisasi, mineralnya hilang. Itu lucu ya, kalau mineralnya hilang tuh bentuknya kayak bintang-bintang itu mineralnya udah lepas. Memang struktur dentinal tubuli itu seperti itu. Jadi itu mineralnya sudah lepas, lalu kemudian kita oleskan si PPACP, terjadi remineralisasi. Lalu kita masih nggak puas juga, kita teliti lagi. Benar nggak sih yang terdeposit di sana, yang terdeposit di sini itu betul-betul sama seperti gigi? Maka kemudian dilakukan lagi pemeriksaan menggunakan difraksi, dibandingkan antara mineral yang demineralisasi dengan mineral yang sudah remineralisasi, itu refraksinya sama nggak? Ternyata sama. Jadi berarti yang terdeposit di sana adalah juga fluor apatit. Jadi benar bahwa si PPACP itu mampu mengembalikan kembali mineral yang sudah lepas tadi. Ya. Nah, ini jurnal yang lain lagi, kita ingin tahu bagaimana si PPACP bekerja pada situasi yang high caries risk. Seperti apa itu pasien yang high caries risk? Contoh paling gampang adalah
pasien yang menderita kanker leher kepala. Dan kemudian dia harus menjalani radioterapi ataupun menjalani kemoterapi, pada pasien ini kemudian diberikan perlindungan CPP-ACP dan dibandingkan dengan perlindungan placebo. Placebo itu berarti kosongan ya. Ternyata setelah sekian waktu terbukti bahwa CPP-ACP ini mampu menekan karies di mahkota itu sebesar 51%. Ya, jadi kejadian kariesnya lebih rendah dibandingkan kita beri hanya placebo. Placebo itu berarti hanya kosongan aja, sama kayak nggak diberi apa-apa. Oke, jadi berarti dari hasil penelitian ini, yang teman-teman bisa bawa pulang adalah ketika bertemu pasien yang high caries risk, akibat dia harus kemo ataupun radioterapi dan itu mempengaruhi salivanya, jangan lupa berikan perlindungan dengan CPP-ACP. Karena itu akan sangat menolong untuk pasien. Ya. Soal CPP-ACP, ini slide-nya Profesor Eric Reynolds, sudah ada 650 publikasi terkait CPP-ACP. Ya, di mana membuktikan bahwa ini demineralisasi kemudian bisa remineralisasi kembali. Ini juga perlakuan dibolak-balik gitu ya. Before-nya di sini, kemudian after CPP-ACP-nya di sebelah sini terjadi perubahan ya. Kemudian dicek lagi kalau before-nya di sebelah sini, yang after CPP-ACP-nya di sebelah sana gitu ya. Ternyata memang white spot-nya bisa hilang. Kalau white spot-nya hilang itu namanya terjadi remineralisasi. Karena nggak ada gigi yang warnanya lebih putih gitu, nggak ada. Dia putih karena bawahnya sudah kopong, bawahnya sudah kosong. Ya. Jadi ini nggak kaleng-kaleng ya, publikasinya sudah banyak sekali. Dan selain publikasi yang banyak, tentang CPP-ACP ini ada 15 independent systematic meta-analysis. Clinical lagi. Aduh, kalau kita orang di fakultas, kita tahu betul betapa tinggi nilainya dari systematic meta-analysis clinical studies. Itu nilainya tinggi sekali, derajat kepercayaannya paling atas. Jadi kalau di pendidikan itu, jurnal itu ada skala-skalanya, ada tingkat atas itu derajat kepercayaannya makin tinggi. Makin ke bawah itu derajat kepercayaannya makin rendah. Yang ada di bawah sini itu misalnya adalah pendapat perorangan gitu ya. Penelitian di satu tempat, itu derajatnya masih rendah. Tapi kalau dia di sini, itu adalah seperti systematic meta-analysis. Clinical lagi ya, berarti bukan di laboratorium nih. Itu dia membaca banyak jurnal dari berbagai tempat dan kemudian menyimpulkannya. Jadi namanya meta-analisis itu sudah gabungan dari berbagai jurnal yang menyimpulkan hasilnya itu sama. Ya. Jadi bayangkan kalau ada 15 independen lagi, systematic analysis, clinical, itu nilai jurnal itu tinggi sekali. Ya. Nah, 15 independent study meta-analisis ini mengatakan bahwa penggunaan CPP-ACP itu bisa digunakan untuk pencegahan karies dan untuk remineralisasi dari white spot. Jadi pasien siapa yang harus saya tolong? Pasien-pasien yang pakai orto. Ingat, pasien yang pakai orto itu high caries risk, ya kan? Pasien-pasien yang mengalami fluorosis, pasien-pasien yang ada
hipoplasinya itu bisa dilakukan remineralisasi dengan CPP-ACP. Evidence-nya sudah sangat kuat. Ya. Nah, ini jurnalnya juga baru-baru nih, 2022, 2001, 2020, 2019. Ya. Oke. Nah, keluar sedikit dari karies, tapi ingin saya ingatkan kembali karena ini adalah sering dilakukan teman-teman di klinik. Tooth whitening. Ketika teman-teman melakukan tooth whitening, itu sebenarnya yang terjadi adalah bahan peroxide itu kemudian merusak tatanan homeostasis di email. Kenapa merusak? Karena dia menghilangkan pellicle. Bentar ya. Pellicle itu apa sih? Pellicle itu adalah lapisan yang dibentuk oleh saliva di permukaan gigi. Gunanya adalah untuk melindungi gigi agar tidak larut oleh asam. Jadi dia itu disebutnya pellicle itu ya, disebutnya adalah microscopic anti-wear structure. Waduh. Jadi gigi yang sehat itu selalu sebaiknya dilindungi oleh pellicle. Nah, ketika kita melakukan whitening, kita itu sedang membuang pellicle-nya. Bukan hanya sedang membuang pellicle-nya, bahkan sumbatan dentinal tubuli pun ikut larut. Itu yang menjelaskan kenapa orang kalau habis di whitening dia ngilu karena terbuka sumbatan. Ini adalah contoh email sebelum dan sesudah bleaching dengan hidrogen peroxide. Lihat, jadi bolong-bolong. Jadi kalau tadi kita sudah belajar bahwa CPP-ACP bisa melakukan remineralisasi, maka pasien yang dilakukan tooth whitening itu harus didampingi dengan pemberian tooth mousse. Gunanya adalah satu, mengembalikan pellicle tadi, kemudian mengurangi porositas, dan kalau porositasnya berkurang, maka kilapnya akan bertambah. Sesuatu yang kasar tidak kilap. Kalau dia bisa halus karena terisi, maka dia akan meningkat kilapnya. Kalau dia meningkat kilapnya, pantulan cahaya jatuh ke dia jauh lebih baik, maka estetikanya lebih baik. Jadi dia akan seperti gigi yang sehat. Dan yang paling penting, karena dia bisa remineralisasi, maka hipersensitifnya berkurang. Oke. Nah, masih menjelaskan juga tentang akibat dari tooth whitening itu adalah karena gigi itu semi permeable membran, maka memang hidrogen peroxide ini bahkan bisa masuk jauh, bahkan bisa ke pulpa, makanya bisa menimbulkan ngilu yang sangat tajam, gitu ya. Nah, ini adalah bleaching yang kemudian diikuti dengan tooth whitening, maka akan menghasilkan gigi yang kilap dan kelihatan sehat, gitu ya. Kalau teman-teman tidak lakukan tooth mousse sesudah whitening, yang pernah terjadi adalah giginya hari itu putih, tapi karena berpori, kemudian pasiennya makan, minum soft drink, makan nasi padang gitu ya yang ada pewarnaannya, maka pasiennya bisa datang lagi dengan bercak-bercak. Saya rasa dulu pernah pasien yang disampaikan Dr. Mela ya, saya ingat sekali kemudian ada bercak kuningnya pada pasien yang sudah di bleaching. Padahal itu waktu itu kalau nggak salah anaknya tentara kalau nggak salah ya. Jadi ya, betul. mengganggu sekali dari sisi penampilannya gitu ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman ketika melakukan bleaching harus segera melindungi kembali gigi itu dengan memberikan CPP-ACP. Oke.
Jadi polling lagi. Kira-kira nih kalau bertemu pasien dengan keluhan hipersensitif, apa yang akan teman-teman lakukan? Ganti pasta gigi dan sikat giginya, atau aplikasi MI Varnish dan Toothmousse, atau tidak tahu? Silahkan dijawab pollingnya. Oke. Nah, MI Varnish itu adalah toothmousse yang bentuknya seperti varnish. Dia mengandung banyak sekali fluor juga. Jadi dia bisa menghentikan karies dengan segera. Jadi misalnya kita ketemu pasien yang rampan karies dan hari itu saya nggak sempat nambal semua, oleskan MI Varnish masuk ke kavitasnya agar penyakitnya berhenti. Ya. Baik, saya tutup pollingnya. Jawaban teman-teman sudah 100% benar. Jadi kalau ketemu pasien dengan keluhan hipersensitif, nomor 1 harus aplikasi MI Varnish untuk menutup tubulus dentinalis, kemudian pertahankan ekologinya dengan toothmousse. Ya. Oke. Ini masih jurnal lagi untuk penguatan tadi tindakan teman-teman. Kenapa sih harus saya kasih MI? Share-nya ini lagi, berhenti sharing lagi. Kenapa begitu? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, ini jurnal lagi untuk penguatan tindakan teman-teman. Supaya teman-teman itu ketika bertindak semuanya evidence based ya. Jadi ini adalah derajat ngilunya sebelum perawatan. Kemudian hari itu juga langsung kita kasih MI Varnish. Setelah 30 ini ada 2 grup ya, ada 2 grup. Grup yang satu diberi MI Varnish, grup yang satu tidak diberi apa-apa. Ini adalah derajat ngilunya. Setelah 30 hari pasca perawatan, ini derajat ngilu pada grup yang di MI Varnish sudah turun jauh. Ini 60 hari pasca perawatan sudah turun lagi derajat ngilunya. Ini subjek penelitiannya ada 100, umurnya sekitar 18 sampai 70. Treatmentnya adalah 14 hari, 10 menit per hari selama 2 kali. Ya, dengan diberi custom tray. Cuma 14 hari. Itu efeknya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat gambarnya, nah ini sih. Ini setelah bleaching dan kemudian ini setelah dilakukan CPP-ACP. Jadi memang tubulusnya tertutup. Ya, makanya ngilunya hilang. Ini gambar lain lagi menunjukkan sejauh apa sih MI Varnish itu bisa masuk gitu ya. Ini adalah tubulus dentinalis tadinya terbuka gitu. Setelah kita oles MI Varnish, lihat tubulus ini jadi penuh terisi MI Varnish. Penuh terisi MI Varnish. Terisi MI Varnish. Oke, makanya dia ngilunya hilang. Maka ketika orang kita oleskan MI Varnish kemudian dia bilang, "Oh, kok jadi ngilu?" Itu tanda bahwa MI Varnish-nya sedang masuk. MI Varnish-nya betul sedang masuk ke dalam tubulus dentinalis. Makanya dia rasa ngilu karena di tubulus dentinalis ada syaraf, ya kan? Nah, tapi ngilunya hanya pada saat dioles. Habis itu dia tidak ngilu lagi karena kemudian sudah tertutup. Nah, jadi CPP-ACP itu punya 2 fungsi. Satu untuk fungsi remineralisasi, ya ini yang terbuka ini langsung tertutup, dan punya fungsi prebiotik yaitu sebagai makanan bakteri baik. Tapi juga punya fungsi modulasi rongga mulut ya. Modulasi rongga mulut kemarin sudah kita bahas bahwa dengan penggunaan CPP-ACP secara teratur, maka bakteri-bakteri baiknya meningkat jumlahnya, termasuk
bakteri yang berperan pada kesehatan jantung. Nah, ini juga penguatan untuk MI varnish dibandingkan dengan varnish fluor yang lain, karena MI varnish itu bukan hanya fluor isinya, tapi ada kalsiumnya dan ada fosfatnya, ada CPP/ACP-nya kan. Maka memang dari sisi reduction mineral loss itu CPP MI varnish memberi proteksi paling tinggi, paling mencegah mineral loss dibandingkan fluoride, hanya fluoride. Ya. Oke. Ini juga sama ya, MI varnish memberikan remineralisasi yang paling sempurna dibandingkan hanya fluoride. Ini juga sama, MI varnish di sini ya, CPP/ACP. MI varnish memberikan perlindungan karies yang paling tinggi dibandingkan dengan fluoride, Clinpro, bahkan silver diamin fluoride. Kalau teman-teman kenal silver diamin fluoride ya, yang untuk menghentikan karies, kemampuan CPP/ACP lebih tinggi dalam hal menghentikan karies. Ini significantly greater protection of dentin by MI varnish compared to SDF, Durafat, dan Clinpro. Ini studi independen, saya cuma ngambil-ngambilin studi aja. Ini tahun 2018. Nah, CPP/ACP itu juga kemudian dimasukkan ke dalam bahan tambal, dan kelihatan kalau ada CPP/ACP-nya kemampuan menghambat kariesnya lebih besar. Ya, jadi kalau teman-teman berkesempatan beli Fuji 7, beli aja yang Fuji 7 EP kalau ada ya. EP itu artinya extra protection, dia ada CPP/ACP-nya. Jadi bagus untuk sekalian memodulasi rongga mulut. Ini Fuji 7 EP, dia mampu meremineralisasi lesi gitu ya, dibandingkan kalau kita pakai resin, pakai G-Coat Plus, pakai Icon, itu tetap masih ada yang demineralisasi, nggak bisa terisi. Oke, ini penelitian lain lagi tentang bagaimana dia mengeraskan kembali jaringan lunak yang karena karies, gitu ya. Jadi ini adalah alat-alat bantu yang teman-teman bisa pakai. Kemudian bagaimana CPP/ACP itu kemudian mengurangi jumlah Streptococcus mutans. Jadi kalau kita menggunakan CPP/ACP terjadi reduction 66% dari ketebalan Streptococcus mutans dan terjadi pengurangan 50% dari volume Streptococcus mutans. Streptococcus mutans itu bakteri yang tadi ya, yang pertama melekat sehingga akhirnya bisa bikin gigi jadi lubang akibat asamnya. Ya. Ini jurnalnya banyak, ini jurnal semua. Oke. Nah, jurnal ini, jurnal yang tadi 15 Independent Studies tadi juga menekankan bahwa selain CPP/ACP punya daya remineralisasi, tapi ternyata juga punya daya prebiotik. Oke, baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebenarnya saya masih menyiapkan lagi tentang cara modulasi rongga mulut, tidak cukup hanya prebiotik, tapi juga harus meningkatkan oral hygiene-nya. Tapi karena jamnya kemarin saya janji selesai jam 11, maka kita mungkin bisa menjadwalkan ini, terserah teman-teman mau kapan, mau besok hari Senin juga bisa, kita lanjutkan tentang bagian keduanya, cara modulasi rongga mulut di bagian oral hygiene-nya. Baik,
Terima kasih teman-teman, saya kembalikan kepada Dr. Mela. Terima kasih Dokter Airin. Aduh, speechless banget, nggak bisa ngomong apa-apa nih. Teman-teman juga pasti yang jelas makin mengerti. Hari ini banyak sekali yang beda. Nggak sia-sia Dokter Airin tuh sampai tidur 2 jam ya, hanya untuk kita. Aduh, benar-benar luar biasa Dokter Airin. Teman-teman juga pasti nanti memberikan feedback ya, supaya tahu sudah sampai mana, jangan sampai ada yang ketinggalan atau kita malah diam atau pakai ilmu yang sudah 100 tahun yang lalu, tapi kita mau bersama-sama maju ke depan mengikuti perkembangan zaman yang sudah berubah. Dokter Airin sudah membawakan, terima kasih untuk oleh-olehnya. Oleh-oleh yang luar biasa, sepertinya ini sangat luar biasa. Juga untuk pasien jangan sampai pasien belajar lebih dari kita karena informasi sudah begitu terbuka, malah nanti menilai yang kurang dari kita atau kita akan kelihatan dokter yang sangat hanya objektif aja. Jadi mari kita bersama-sama maju bersama. Sangat diharapkan teman-teman juga mau melanjutkan untuk modulasi berikutnya, nanti di grup akan diinfokan. Terima kasih sekali Dr. Airin, kemarin dengan Prof. Eric Reynolds juga waktu ke Jerman ya, sehingga kita lebih yakin hari ini lebih mantap lagi dengan Tutmus sudah the best-nya. Semuanya tuh mulai dari triplak, sikat gigi, Tutmus dan Tutmus Plus, MIF, semuanya itu juga ada prebiotiknya. Akan sangat menjadi tools ya, sikat giginya juga. Berharap kita semua nanti semakin lebih bisa meresepkan, karena itu semua diresepkan. Betul juga pada dokter-dokter yang lain, semua berkembang, kita dokter gigi juga jangan diam saja, tetapi kita mulai memakai alat dan bahan kita untuk kita lebih maju. Terima kasih sudah membawa kemajuan yang luar biasa bagi kita semua. Ada teman-teman yang mau memberikan apresiasinya, silakan. Dr. Aurora, siapa aja mau memberikan apresiasinya? Kayaknya masih malu-malu nih Dokter Airin. Iya. Apa sudah full banget. sedang mencerna biasanya. Dokter Tapi nanti Mela. akan keluar. Ya, silakan. Halo. Ya. Dokter Hana. Ya, Dokter Santi, silakan. Hanya ingin berbagi aja ya Dokter Mela. Ya. Saya pernah menemui kasus pasien udah lansia, ada diabetes. Terus Ya. dia tuh ada gigi yang harus dicabut ya karena dia udah infeksi tapi dia tuh nggak mau, takut atau gimana, pokoknya dia nggak mau dicabut aja istilahnya. Terus sama Ya. saya pernah dikasih obat beberapa kali, tetap aja ada fistalnya. Saya juga udah angkat tangan, cuman bilang ke pasiennya asal nggak sakit ya nanti pokoknya nunggu suatu saat kalau dia udah mau dicabut. Terus tapi sama saya diresepin selalu dia kalau dibersihin dikasih MIV ya rutin. Terus usianya tuh kayak 65 tahun ya, terus disuruh pakai Tutmos rutin. Nah, terus udah gitu kan nggak datang tuh 3 bulan, pas datang lagi pistelnya hilang. Saya juga kaget. Pak, ini Bapak makan obat apa? Enggak, Dok. Cuman saya memang yang dari dokter
kayaknya cuma 2 kali kalau nggak salah pagi dan malam, soalnya kalau siang katanya suka lupa. Tapi si visal itu hilang bener, dan sampai saat ini si gigi itu belum dicabut ya, karena pasiennya berkeberatan gitu, belum mau dicabut. Jadi pasien itu dalam kondisi giginya udah gangren, udah goyang, grade 3 mungkin ya, tapi udah nggak ada visal dan nggak ada sakit. Tapi saya bilang ke pasiennya, pokoknya Bapak harus pakai ini terus, kalau nggak nanti ini bisa sakit dan bengkak dan mungkin harus dicabut. Terus pasiennya karena takut dicabut, ya udah pakai tutmos aja, terus nanti ya udah habis beli lagi gitu. Itu cuma pengalaman aja, Dokter Mela. Sama Ya, ada satu kasus terima lagi, kasih. ada pasien datang ke praktek sakit nggak jelas gitu ya. Terus saya udah skilling, udah dikasih MIV apa, tetap aja waktu itu bukan di skilling ya, datang dikasih obat ya karena dia kesakitan banget di daerah regio M3. Bingung, datang lagi, ya udah saya skilling dan dikasih, waktu itu karena dia bilang mau dikasih obat, lu nggak mau di skilling, terus akhirnya datang lagi dikasih di skilling, dikasih MIV, dan ternyata pasiennya sembuh. Saya juga nggak tahu gimana hubungannya, cuman pas ditelepon pasiennya bilang, oh saya udah sembuh dok, dan nggak datang lagi. Padahal tadinya tuh sakitnya jelas. Jadi saya tuh memang percaya banget sama MIV sama tutmos itu. Ya, Itu aja terima yang kasih. saya sharingkan, Dokter Mela ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. untuk Terima waktunya. kasih Dokter Santi. Boleh nanya? Iya. Ya, Dokter Monik. MIV-nya itu dikasihkan dioles atau dimasukkan di dalam lubang giginya atau gimana itu? Apa Dokter Swanti? Oh, itu MIV-nya dioles ke semua, Dokter Monika. Jadi Tapi pasiennya memang nggak khusus dimasukkan di lubang kan, gigi toh? bukan. Dia sakit tapi bukan lubangnya di daerah M3, terus nggak jelas gitu. Memang dia ada samalan, ada apa di mulutnya. Terus ya udah, saya karena nggak tahu harus kasih apa kan, kalau bisa jangan kasih antibiotik kan. Jadi saya lakukan ya udah di skilling, dia juga kalkulusnya nggak terlalu banyak, dan dilakukan aplikasi MIV ke seluruh mulutnya, terus disuruh puasa 1 jam, terus 4 jam nggak boleh makan yang lengket dan panas. Nah, udah setelah itu pasiennya kan udah nggak ada kabar lagi. Tadinya kan ribut terus, ini masih sakit. Ditanyain katanya udah sembuh sakitnya. Begitu Dokter Monika. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ya dok, gimana nih dok Iren? Memang ada dokter yang meneteskan MIV ke dalam gigi yang udah gangren gitu. Pasiennya bilang kalau sakitnya langsung hilang. Ditutup pakai kapas, setelah ditetes sesuatu ditutup pakai kapas, suruh pulang 3 jam nggak boleh dibuka. Setelah 3 jam kapasnya dibuka, dia datang bilang sudah tidak sakit, tapi masa giginya dibiarkan begini saja. Jadi rasanya teman-teman juga harus memberikan informasi yang lengkap, tidak hanya sibuk dan cepat-cepat ditetesin MIV, tutup kapas, terus biarkan saja. Hanya pesannya 3 jam baru dibuka. Jadi pasiennya bingung. Nah, ini seperti itu. Gimana dok Iren? Ya, baik. Terima kasih Dokter Mela, Dokter Swanti untuk sharingnya. Tentu bermanfaat sekali untuk teman-teman semua dan saya juga ya. Untuk kasus yang tadi Dokter Mela bilang bahwa dia sudah gangren, kita sudah kasih MIV dan hilang sih sakitnya. Tapi jangan lupa gigi yang gangren ini tetap menjadi akses, ya kan? Sama seperti jari yang terpotong tadi. Jari yang terpotong sudah nggak sakit, tapi dia masih terbuka gitu kan. Ini tetap akses masuk bakteri. Jadi tetap pada prinsipnya semua akses yang akan membawa masuk ke sistemik harus kita tutup. Gitu. Jadi mungkin harus perawatan saluran akar atau harus dilakukan LSTR misalnya, seperti itu. Ya, setuju banget Dokter Irene. Iya, teman-teman ada lagi? Irene, boleh bertanya? Ya. Saya punya pengalaman dok, ada pasien anak kecil gagging, usianya 7 tahun. Terus waktu itu karena dia sama sekali kita taruh sedikit aja kaca mulut dia langsung muntahnya yang benar-benar muntah banget. Akhirnya saya kasih dia tutmus dok. Kemudian dia datang 2 minggu kemudian. Ternyata memang dia rutin ikutin ya ibunya rutin ngikutin petunjuk dari saya pakai tutmus. Nah, pas datang lagi 2 minggu kemudian pada saat dilakukan
saya coba juga dengan menggunakan kaca mulut apa segala macam, dia bisa, bahkan bisa ditambal, Dok. Iya, Dok. Nah, itu yang saya agak bingungnya, benar-benar pengaruh tutmusnya itu dengan gaggingnya gimana tuh, Dok? Tapi itu benar-benar terjadi tuh, Dok. Dan saya coba lagi ke pasien dewasa, sama seperti itu. Asal pasiennya rajin ya makainya. Terus yang kedua, kalau saya pernah coba sih memang yang bukan dengan MIV, Dok. Jadi kalau misalnya kebetulan dia memang sudah rajin pakai tutmus dan ada gigi yang berlubang besar dan belum sempat misalnya ke dokter, balik ke dokter, saya saranin memang seperti itu untuk ngasih tutmusnya dengan ikatan pelet, kemudian dibiarkan sejam. Nah, setelah itu udah baru boleh kumur. Tapi saya bilang itu hanya preventif saja, sementara saja, karena penyakitnya belum diobatin dengan baik gitu, Dok. Terus ada satu lagi pasien saya orto banyak, Dok. Itu ada yang kalkulusnya banyak banget. Tapi setelah dia rutin pakai tutmus plus, tapi yang saya kasih ya, Dok ya, itu berkurang, Dok. Kelihatan banget gitu. Si kalkulusnya itu berkurangnya jauh. Itu, Dok, sharingnya sedikit. Makasih. Ya, terima kasih. Sama mau nanya, Dok, yang tadi, Dok, yang gagging itu, Dokter Airin, pengaruhnya dengan tutmus itu gimana tuh, Dok? Kalau misalnya dia gagging pada pertemuan yang pertama, itu lebih mungkin karena dia takut dan kemudian secara psikologisnya dia menolak segala sesuatu yang masuk ke mulutnya, gitu ya. Jadi biasanya responnya adalah muntah, gitu ya. Jadi dimasukin kaca mulut aja dia berusaha menunjukkan penolakannya dengan muntah tadi. Tapi berarti pada kunjungan pertama itu Dokter Lina berhasil meyakinkan dia bahwa aku nggak ngapa-ngapain kamu loh, gitu ya. Jadi pada kunjungan yang kedua, anak itu sudah merasa lebih nyaman, sudah merasa lebih tenang, gitu kan. Makanya dia tidak menolak lagi. Jadi ketika ada kaca mulut masuk, ya dia nggak apa-apa, dia nggak muntah, nggak apa. Karena dia belajar dari pengalaman kunjungan pertamanya bahwa Dokter Lina memperlakukan dia dengan baik, gitu ya. Dokter Lina cuma ngasih dia jelly yang manis ini, gitu. Gitu, mesti kayak jelly. Trust-nya muncul ya. Ya, jadi trust-nya sudah ada sehingga kemudian pada kunjungan kedua, ya dia sudah tidak melakukan reaksi penolakan. Makanya enak nih kayak permen. Ya, mungkin Dokter Lina selalu menemukan orangnya pasti muntahnya di kunjungan pertama. Kunjungan keduanya udah muntah gitu. Ya, maaf ya, Dok, menyela, maaf. Pasien itu tuh sudah kemana-mana, Dok, karena kebetulan itu kan ayah kenal sama saya ya. Tapi dia tuh udah kemana-mana, termasuk ke rumah sakit, yang lain-lain juga. Jadi setiap kali pasti muntah. Itu juga waktu pertama saya coba dia pegang sendiri kaca mulut gitu enggak. Terus pas saya baru megang kaca mulut aja langsung muntah, yang muntahnya benar-benar banyak. Dan itu mamanya sama bapaknya tuh udah give up banget, Dok. Jadi bukan karena saya berhasil ya kalau menurut saya ya, Dok. Karena dia datang itu sudah ke dokter gigi yang lain yang udah muter-muter lah istilahnya. Gitu, Dok. Oke. Tapi tadi dokter menceritakan satu hal yang sangat kritis, yaitu dokter bilang, kalau dia sendiri yang pegang kaca mulut, anak itu nggak muntah. Iya, betul, Dok. Tapi betul, kata mamahnya, kalau dia nyikat, nggak pernah kesikat sampai ke belakang, Dok. Karena begitu sikat giginya nyentuh ke bagian belakang, langsung muntah, Dok. Betul. Ya. Kadang-kadang itu pun kalau dia sendiri maksudnya, Dok, bukan orang lain loh, Dok. Betul. Berarti pada kasus itu juga sikat giginya dia harus diganti karena kadang-kadang kita tuh nggak aware bahwa kita memberi sikat gigi yang besar buat anak. Jadi memang betul dia kesodok dan akibat dia kesodok dia memang muntah. Terus dia jadi precaution-nya, artinya hati-hatinya adalah besok jangan sikat sampai belakang kan gitu ya. Karena kalau sikat sampai belakang dia kesodok dia muntah. Jadi makanya dia hanya sikatnya di depan-depan aja. Tapi itu kan membahayakan giginya yang belakang. Jadi kalau sudah kita tahu ada riwayat seperti itu, oke, kita langsung bilang sama anaknya, kalau gitu hari ini sikatnya dokter ganti ya, dokter ganti yang kecil nih. Misalnya kasih aja 4 lesson small atau 4 lesson mini karena kepalanya betul-betul kecil. Itu kaki-kaki apa itu juga?
rasa perbedaan. Dok, ada nggak pengaruhnya dengan faktor keturunan? Karena ayahnya pun begitu, Dok. Jadi Maksudnya, berobat ke saya, gagging berat juga, Dok. Jadi kalau berobat ke saya pun, dia cuma bisa buka mulut 5 menit, terus harus diganjel dulu cotton bud. Baru buka mulut, cotton roll. Baru nanti dia buka mulut lagi. Nggak bisa lama gitu, Dok. ya, pada pasien yang seperti itu biasanya saya sarankan duduknya dia jangan terlalu tidur, tapi ditegakkan aja gitu ya. Pokoknya itu lebih kepada pengontrolan dirinya. Kenapa lebih pada pengontrolan dirinya? Ya contohnya gini, dia buka mulut makan kan dia nggak muntah kan. Dia hanya muntahnya kalau lihat kita kan gitu. Kalau di tempat praktek kita, baru dia pengennya muntah gitu. Karena memang mungkin ada muntah itu kadang-kadang reaksi bahwa dia tuh takut, dia tuh menolak begitu, seperti itu. Karena kita mau masukkan apa-apa kan gitu, masukin cotton roll, masukin apa, jadi dia bawaannya mau menolak begitu. Jadi biasanya ketika kasus seperti ini duduknya tegak, kemudian kadang-kadang saya skip tidak pakai cotton roll. Pokoknya hindari memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya karena dia betul-betul begitu sensitif ya, begitu ngeri gitu kalau kita masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tapi terima kasih Dokter Lina. Tapi saya yakin bukan karena tutmusnya dia jadi nggak muntah. Gitu. Cuman memang saya lihat beberapa pasien yang gagging tuh, aduh Dok, benar-benar perawatannya sulit banget. Jadi kadang-kadang kita bahkan harus diberi kayak Dramamin dulu, Dok, atau makannya 2 jam sebelum ke tempat kita. Karena saya pernah, memang ada satu pasien saya sampai nggak bisa ke orang lain karena ya itu orang lain udah pada sanggup give up gitu, Dok, karena dia cuma bisa buka mulut 5 menit, harus nutup. Kalau nggak langsung dia langsung, memang dia ada ini juga sih, Dok, kalau menurut saya ada lambung juga, ada masalah dengan lambung. Dan kesehariannya memang benar-benar ke belakang pun maksudnya nyikat gigi sampai ke belakang, walaupun udah ganti gitu ya kata dia nggak bisa lama, langsung muntah. Benar-benar di rumah juga begitu katanya, Dok. Sampai hari ini usianya sudah 70 lebih itu pasien. Gitu, Dok. Baik. Ya, itu harus dilatih pelan-pelan. Tapi untungnya ketemu dokter yang sabar, jadi ya tertolong dianya. Ya, kebetulan, Dok. Kan ilmunya dari Dokter Irene juga. Thank you, Dok. Itu sharingnya sedikit, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter Lina. Ya. Sama-sama, Dok. Sama-sama, Dokter Mela. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Irene. Grup Bandung juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih, luar biasa. Lebih dari yang video itu banyak yang barunya, jadi pemahamannya makin mantap. Nanti kita lanjut di WhatsApp group untuk yang modulasi berikutnya ya, Dok ya. Sama kita mau ngadain juga yang offline. Yang offline tanggal 28 Mei ya, Dok ya? Iya, MLM di Jakarta. Ya. Ya, nanti diinfokan kembali untuk tanggal 28 Mei. Ya. Terima kasih Dokter Irene, terima kasih. Terima kasih Dokter Mela. Semuanya ya, makasih juga untuk timnya Dokter Irene. Ini hari Minggu untuk Bandung disempatkan, juga untuk teman-teman yang dari luar kota, luar pulau. Senang sekali kita bertemu, belajar bersama. Nanti kita offline. Oke, ya. Terima kasih. Foto bersama, Dok? Ya, kita foto bersama dulu. Ya. Ya, sebentar ya. Wah, semuanya lagi di mobil loh. Seru banget. Sebentar ya. 1, 2, 3. Halaman 1, halaman 2. Wow, senang nih lihat muka teman-teman. Halo, halo. Selamat siang. Tunggu ya, senyum dulu. 1, 2, 3. Senyum, senyum, cheese. Ya, tunggu ya. Sekarang halaman 3. Senyum. 1, 2, 3.
Kemudian halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. 1, 2, 3. Halaman 6. 1, 2, 3. Halaman 7. Banyak. Nah, Dokter Irma. Ya, sebentar. Halaman 7. 1, 2, 3. Oh, ada yang anak kecil. Sultan. Siapa itu Sultan? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih dokter Dok Terima Irin, kasih terima kasih semuanya, Dok Dokter Mela. Irin. Moni, Terima kasih, Dok Dokter Irin Irin. dan Fani, Irma, Ya, Dokter Hana. Terima kasih, Dok. Jenny, Dokter Mela, Dokter Irin. Ya, Makasih. Dokter Agatha. Dokter Hanafi. dan Hanafi, Dok Devi, Terima kasih, Dok Dok Mela. Anarsari. Dokter Devi. Dadah. Dok Irin, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Dok. Makasih. Dok Hanafi suaranya belum ada nih. Dokter Mela, terima kasih. Terima kasih Dokter Irma. Berikutnya moderatornya Dokter Hanafi ya, Dokter Mela ya? Iya, iya. Awet muda loh. Anaknya masuk Jacqueline. Ya. Mana? Cantik Ada, Kak? kayak bapaknya. Loh. Terima Ya, kasih. Thank you, Dokter Iren, Dokter Terima kasih, Mela. Dokter Fani. Dokter Sani, thank Terima you. kasih. Dokter Devi, Dok Syarifah, thank you. Makasih Dokter Airin, Dokter Mela ya. Dokter Juga Hanafi. sampai Ya, berjumpa terima teman-teman kasih. ya. Mela, Ya, Dokter ya, Irin. Dokter Makasih, Syarifah. Dokter Irin, Dokter Mela. Ya, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa. nanti. Izin live ya. Izin Ya, live. Dadah. ya. Ya, Dadah, izin live dadah ya. semua, Dokter Airin, semua Dokter teman Mela, yuk juga. teman-teman semua. Sampai Terima Ya, ketemu di Dokter kesempatan Hanafi. lain. Ya, Makasih.